Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Sehat ya? Puji Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih Allah dan hakikat serta sifat-sifat yang menyertai kasih Allah itu. Masih ingat? Kekal ya. Kasihnya itu adalah kasih yang kekal. Demikian juga kasihnya adalah kasih yang sempurna, karena dia adalah Allah yang sempurna. Juga dia adalah Allah yang total, yang maksimal, kasihnya juga maksimal. Tentu itu adalah suatu keadaan yang sangat luar biasa ya, bahwa kasih dari Allah itu kekal, sempurna, dan maksimal. Kita sungguh bersyukur kalau ada kasih yang begitu besar sekali. Tetapi saya harus katakan satu hal, itu semua adalah hal yang tidak ada manfaatnya kalau tidak ada hubungannya dengan kita ya, dan tidak ada satu hal yang harus ditambahkannya. Nah, bagaimana keadaan yang begitu luar biasa itu bermanfaat buat kita kalau itu semua tidak menyentuh kehidupan kita? Saya umpamakan saya mempunyai seorang ayah yang pintar sekali berenang, mungkin dia juara nasional, bahkan juara olimpiade ya. Tapi pada saat saya mau tenggelam, ayah saya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu pengalaman saya pada waktu saya berusia 5 tahun. Waktu itu saya diajak oleh papa mama saya untuk berenang di kolam renang. Nah, karena saya masih kecil, jadi kami berenang di kolam yang untuk anak-anak. Nah, pada waktu itu ayah saya ketemu dengan temannya, jadi dia ngobrol di sana, wah asik sekali. Nah, pada waktu itu saya bermain di sampingnya, tanpa diketahuinya bahwa saya itu terpleset dan tenggelam. Dia masih asik ngobrol dengan temannya. Nah, untungnya mama saya yang ada di pinggir dari kolam renang itu melihat saya sedang berusaha untuk supaya tidak tenggelam, tapi saya terlalu kecil pada waktu itu. Akhirnya dia memanggil ayah saya untuk menolong saya, dan ayah saya akhirnya mengangkat saya, dan sehingga saya tidak jadi tenggelam. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah umpamanya Allah yang begitu luar biasa kasihnya, begitu dahsyat, begitu hebat, tapi tidak dilakukannya, itu adalah hal yang nol besar, ya kan? Tetapi kita bersyukur bahwa Allah bukan sekedar menceritakan tentang kasih, mengajarkan tentang kasih, memerintahkan tentang kasih, tapi juga melakukannya. Seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang 4. Ya, ini pasal yang keempat ini adalah kisah tentang bagaimana Yohanes menceritakan tentang kasih yang begitu dahsyat dari Allah ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, Yohanes mencatat bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Jadi kasih Allah itu bukan hanya untuk sesuatu yang bagus dilihat atau enak didengar saja, tapi dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagaimana kasih itu dinyatakan? Yaitu dengan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, bukan sekali ini saja Yohanes mencatat tindakan Allah atau pernyataan kasih Allah. Di ayat yang ke-10, 1 Yohanes 4 ayat 10 juga dia katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bahkan ketiga kalinya di dalam pasal yang sama, ayat 14, Yohanes mengatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi. Artinya apa? Yohanes menjadi saksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu menunjukkan kasihnya begitu hebat ini kepada setiap kita.
Dan Yohanes mencatat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal untuk setiap kita ya. Karena begitu besar ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya untuk kepada setiap kita sebagai manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Allah bertindak dengan kasih-Nya ini. Sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah setiap kita, orang-orang yang dikasihi-Nya. Maka itu mari kita selalu bersandar dan percaya akan kasih Allah yang begitu dahsyat. Tuhan memberkati kita semuanya. Morning bright, let your life be bright in Christ.